Halo mantapers, gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau membahas satu film perang yang dirilis pada tahun 2001 berjudul Enemy at the Gates. Film yang disutradarai oleh Jean-Jacques Annaud ini diperankan oleh Joseph Fiennes, Rachel Weisz, Jude Law, dan lain-lain. Film ini menelan anggaran sebanyak 68 juta dolar dan mendapatkan pendapatan kotor sebanyak 97 juta dolar. Enemy at the Gates ini diadaptasi dari sebuah buku yang ditulis oleh William Craig yang menceritakan tentang kejadian-kejadian dan peristiwa sekitar Perang Dunia Kedua. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dari film di channel ini. Oke, simetriskan posisi pantat, lupakan semua cicilan, and let's get it on! Adegan ini diawali pada musim gugur tanggal 20 September tahun 1942. Di suatu perjalanan sebuah kereta api, di sana Vasily Zaitsev dan tentara Uni Soviet lainnya sedang diberangkatkan menuju Stalingrad untuk menghadapi tentara Nazi. Vasily dalam gerbong kereta tersebut tampak sedang memandangi seorang wanita cantik yang sedang membaca buku. Wanita itu bernama Tania. Namun ketika sedang memandangi wanita tersebut, kereta pun berhenti. Dan semua warga sipil yang berada di dalam kereta tersebut diperintahkan untuk turun dari kereta. Karena kereta tersebut akan diperuntukkan untuk membawa para tentara Soviet yang akan menuju Stalingrad. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, kereta api pun akhirnya sampai di tujuan. Kemudian seluruh tentara Uni Soviet turun dari kereta tersebut dan kemudian naik perahu untuk menyeberangi sungai Volga. Namun di tengah perjalanan, mereka dibombardir dan ditembaki oleh pesawat musuh. Dan banyak sekali tentara Uni Soviet yang tewas dalam insiden tersebut. Untungnya Vasily berhasil selamat dari insiden itu, hingga dia dan para tentara yang selamat kemudian pergi ke dermaga di kota Stalingrad. Sesampainya di sana, para tentara ini langsung diberikan senjata. Tetapi karena jumlah senjata tersebut sangat terbatas, maka tidak semua tentara mendapatkan senjata. Salah satunya yang tidak mendapatkan senjata adalah Vasily. Hingga tak lama kemudian, para tentara pun semua bergerak menyerang. Namun para tentara Nazi Jerman pun sudah bersiap menghadang mereka. Tentara Soviet pun semakin mendekat. Lalu seketika itu pun para tentara Uni Soviet pun langsung ditembaki oleh para tentara Nazi Jerman. Hal ini membuat para tentara Uni Soviet pun kocar-kacir dan tidak bisa berbuat banyak. Hampir semua tentara Uni Soviet tewas dalam tragedi penyerangan itu. Strategi Uni Soviet benar-benar gagal dan tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian dalam adegan selanjutnya, tampak seseorang yang sedang mengendarai mobil menuju ke sebuah tempat. Akan tetapi kemudian mobil tersebut diserang oleh tentara Nazi dan membuat mobil itu oleng hingga akhirnya terguling. Akan tetapi beruntungnya, orang yang mengendarai mobil tersebut selamat dan dia pun langsung berlari untuk mencari tempat persembunyian. Pada saat ia sedang berusaha sembunyi, datanglah para tentara Nazi yang sedang berpatroli. Hingga pengemudi mobil itu pun berpura-pura mati dan berpura-pura menjadi mayat agar tidak ketahuan. Namun tiba-tiba, para tentara Nazi langsung menembaki mayat-mayat tentara Uni Soviet tersebut untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar telah tewas. Tapi beruntungnya, pria pengemudi mobil tersebut selamat dan dia tidak terkena tembakan sedikit pun. Diketahui bahwa pria tersebut bernama Danilov. Dia pun kemudian berusaha dengan cepat untuk mengambil senjata dan akan ditembakkan ke para tentara Nazi yang ada di depan gedung. Saat pelatuk senjata tersebut ditarik, ternyata senjata tersebut tidak berpeluru. Dan pada saat itu, Vasily menawarkan diri untuk mengisikan peluru senjata itu. Ternyata Vasily ini masih hidup. Dia berhasil sembunyi dan menyamar sebagai mayat di tempat yang sama dengan Danilov. Kemudian Danilov pun memberikan senjata tersebut kepada Vasily, karena ternyata Danilo ini kurang mahir dalam menggunakan senjata. Kemudian Vasily yang semasa kecilnya telah dilatih sniper oleh kakeknya, dengan yakin ia mengarahkan senjata tersebut ke para tentara Nazi.
Hingga satu persatu tentara Nazi itu pun berhasil ia tembak kepalanya. Ternyata kejadian itu telah membuat Vasily ini terkenal di mana-mana. Dia terkenal karena aksinya sebagai sniper yang handal. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Danilov sebagai sebuah propaganda. Ternyata Danilov ini adalah salah satu staf petugas bidang politik Uni Soviet, sehingga dia dengan mudah bisa melakukan propaganda tersebut. Ribuan koran yang memuat tentang kehebatan Vasily pun terus dicetak. Dan karena hal itu, Danilov dan Vasily ini dinaikkan jabatannya. Danilov diangkat sebagai staf jenderal, sementara Vasily sebagai divisi sniper. Kemudian tampak Vasily dan Danilov sedang menulis sepucuk surat di rumah Bu Filipov. Tiba-tiba Tania mendatangi Vasily dan Danilov. Seketika itu juga, Vasily dan Danilov pun langsung terpukau dengan kecantikan dari Tania. Vasily pun berkata pada Tania bahwa mereka pernah bertemu di kereta. Akan tetapi, Tania tidak ingat akan hal itu. Dan ternyata Tania ini sudah dianggap anak oleh Bu Filipov. Maka dari itu, Tania pun tinggal di rumah Bu Filipov. 21 Oktober tahun 1942, tepatnya di kantor pusat Jerman yang berada di Stalingrad. Nampaknya, kehebatan sniper Uni Soviet yang telah membunuh para tentara Nazi telah membuat resah seorang jenderal Nazi. Sang jenderal pun kemudian sampai mendatangkan seorang sniper handal yang bernama Konik. Konik ini berpangkat mayor. Sang jenderal pun segera memerintahkan Konik untuk menghadapi sniper Uni Soviet tersebut dan membunuhnya. Pada suatu pagi, saat Vasily sedang tertidur nyenyak, Vasily tiba-tiba dibangunkan oleh rekan-rekannya dan mereka mengatakan bahwa ada sniper Nazi di suatu gedung. Kemudian Vasily dan dua teman snipernya itu pun bergegas menuju gedung tersebut. Setelah mencari posisi sniper pihak musuh, kemudian akhirnya mereka menemukan posisi sniper musuh dan Vasily pun langsung menembaknya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah patung saja. Mereka ternyata sedang terkena jebakan oleh sniper Nazi. Dan hal itu mengakibatkan dua teman Vasily tewas terkena tembakan headshot dari sniper Nazi. Kemudian Vasily pun menceritakan semua kejadian tersebut kepada Danilov. Dan ternyata Danilov ini tahu bahwa sniper tersebut adalah Mayor Konik. Bahkan salah satu teman Danilov yang bernama Kolikov, dia ternyata dulunya adalah murid Mayor Konik sebelum perang terjadi. Saat ini Kolikov adalah partner dari Vasily. Hingga karena itu Kolikov tahu semua taktik yang digunakan oleh Mayor Konik. Pada akhirnya tanggal 23 Oktober tahun 1942, Vasily, Kolikov, dan Volodyav sampai di medan pertempuran. Mereka langsung menuju ke suatu gedung untuk mengambil posisi strategis. Saat sedang mengintai musuh, Kolikov merasa haus. Ia kemudian memerintahkan Volodya untuk mengambil minuman. Volodya pun akhirnya pergi mengambil minuman. Namun tanpa disangka-sangka, Volodya pun tertangkap oleh tentara Nazi. Kemudian tentara Nazi menanyai tentang keberadaan Vasily dan Kolikov. Tapi Volodya tidak mau menjawab. Dan sebagai hukumannya, pakaian Volodya pun dilepas dan digantikan dengan seragam tentara Nazi. Dan kemudian dia pun dijadikan umpan target agar bisa mengetahui posisi Vasily dan Kolikov. Strategi dari Mayor Konik ini pun berhasil. Mayor Konik akhirnya mengetahui posisi Vasily dan Kolikov. Akan tetapi dengan tidak kalah cerdiknya, Kolikov pun menggunakan strategi tipuannya, namun ternyata gagal. Mayor Konik yang punya segudang pengalaman, dia tidak terpancung untuk menembak. Dia tahu bahwa itu adalah tipuan saja. Kemudian karena merasa area tersebut telah aman, lalu Kolikov dan Vasily pun berpindah tempat. Vasily dan Kolikov bergeser ke gedung sebelah. Namun pada saat sedang meloncat ke gedung sebelah, Kolikov pun tertembak kepalanya oleh Mayor Konik. Melihat itu Vasily sangat syok dan ketakutan. Setelah kejadian itu, Vasily pun mulai ragu dengan kemampuan dirinya. Vasily mengatakan bahwa ia tidak sanggup menghadapi Mayor Konik. Namun Danilov mencoba menyemangati Vasily dan mengatakan bahwa akan ada orang yang bisa memberikan informasi detail mengenai Mayor Konik. Danilov pun berpesan kepada Vasily untuk menyampaikan perasaannya kepada Tania. Ternyata diam-diam Danilov pun menyukai Tania. Vasily pun kemudian pulang ke rumah Bu Filipov.
Sesampainya di sana, Vasily langsung memberitahukan Tanya bahwa Danilov sangat menyukai Tanya. Akan tetapi, tampaknya Tanya ini tidak menyukai Danilov. Sementara itu di tempat lain, terlihat Sasha yang merupakan anak dari ibu Filipov sedang bersama dengan Mayor Konik. Sasha pun memberitahukan kepada Mayor Konik perihal jalur yang biasa dilewati oleh Vasily. Dan sebagai imbalannya, Mayor Konik memberikan daging dan beberapa makanan. Kemudian setelah mengetahui jalur tersebut, ia pun bersiap di posisinya. Akan tetapi ternyata Vasily ini mempunyai insting yang kuat. Dia mengetahui hal itu. Hingga dia pun kemudian memilih jalur lain yang akan menyerang Mayor Konik dari arah belakang. Lalu Vasily pun melewati sebuah pipa-pipa besar. Namun pada saat sedang melewati pipa, Mayor Konik mendengar suara getaran dari pipa tersebut. Kemudian Mayor Konik pun segera berpindah posisi. Dan saat Vasily dan temannya keluar dari pipa itu, mereka langsung ditembaki oleh Mayor Konik yang sudah menunggu di balik celah-celah jendela. Hingga akhirnya rekan Vasily pun tertembak di bagian lengannya, dan Vasily pun menyuruh temannya untuk kembali ke markas. Di saat bersamaan, Vasily terjebak dan tidak bisa berkutik. Senjatanya terlempar, dan Vasily pun tidak bisa meraihnya, karena posisinya sudah dikunci oleh Mayor Konik. Kemudian akhirnya rekan Vasily ini berhasil sampai di markas dan dia memberitahukan bahwa Vasily sedang terjebak di suatu tempat dan sedang tersudut. Tanya yang mendengar hal itu, dia pun langsung bergegas pergi menuju tempat itu. Tanya akhirnya sampai di tempat Vasily dan dia pun langsung mengatur strategi untuk mengalihkan perhatian Mayor Konik. Ternyata strategi Vasily ini berjalan dengan lancar. Mayor Konik terkena tembakan di bagian tangannya dan membuatnya mundur. Vasily dan Tanya pun kemudian kembali ke markas. Mereka kemudian menjadi semakin akrab dan sepertinya mereka saling mencintai. Hingga pada malam harinya, setelah diberitahu oleh Sasha mengenai tempat persembunyian Mayor Konik, Vasily pun langsung mencari posisi untuk mengintai Mayor Konik. Vasily lalu mengendap-endap di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Dan selama semalam suntuk, Vasily mengintai Mayor Konik, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Akibat tidak tidur semalaman, Vasily pun kemudian tertidur pulas di antara mayat-mayat tersebut. Tak lama kemudian, datanglah seorang tentara Uni Soviet yang akan menjarah barang-barang berharga milik mayat yang bergelimpangan. Tentara ini juga mengambil barang-barang yang ada di saku milik Vasily. Namun dia ketahuan oleh tentara Nazi, dan semua barang jarahannya pun kemudian diambil oleh tentara Nazi untuk kemudian diserahkan ke komandan Nazi. Menjelang sore hari, Mayor Konik dipanggil oleh atasannya. Mayor Konik diberitahu bahwa Vasily telah tewas. Hal itu diperkuat dengan bukti buku identitas di keanggotaan tentara Vasily. Akan tetapi Mayor Konik yang sangat berpengalaman, dia tidak percaya akan hal itu. Berita itu menyebar dengan sangat cepat dan membuat panik pihak Uni Soviet. Danilov dan Tanya pun juga sangat panik serta khawatir mengenai berita tentang tewasnya Vasily. Kemudian pada malam hari, di tengah kegelisahan dari Danilov, secara mengejutkan Vasily tiba-tiba muncul dan hal itu membuat lega Danilov. Sementara itu, Mayor Konik yang tidak percaya bahwa Vasily telah tewas, terlihat dia sedang berbicara dengan Sasha. Karena sudah sangat percaya kepada Sasha, Konik pun mengatakan rencananya yang sangat rahasia kepada Sasha, bahwa besok Konik akan menunggu Vasily di stasiun. Sasha pun diminta untuk tidak membocorkan rencananya tersebut. Akan tetapi sebenarnya Sasha ini adalah seorang informan untuk pihak Uni Soviet. Dia diperintahkan Danilov untuk mengulik informasi tentang Mayor Konik. Pada keesokan harinya setelah diberitahu oleh Sasha, Tanya nekat menuju stasiun untuk menemui Vasily. Kemudian sang Mayor Konik yang sudah mengintai di posisinya secara tidak sengaja melihat Tanya melintas. Konik pun langsung berpikir bahwa Sasha pasti telah membocorkan rencananya itu. Lalu Konik pun langsung menemui dan membawa Sasha ke sebuah tempat. Kemudian di tempat lain, Tanya akhirnya bertemu dengan Vasily. Di saat mereka sedang beristirahat bersama, tiba-tiba Tanya melihat Sasha yang sudah digantung di tiang yang sangat tinggi. Seketika itu juga Tanya sangat syok dan histeris melihat hal tersebut. Kemudian Vasily langsung mencoba menenangkan Tanya. Setelah bisa menenangkan diri dan Tanya, dia pun bergegas pergi menuju rumah Bu Filipov. Dalam perjalanan, Tanya pun bertemu dengan Danilov.
Kemudian, Tanya dan Danilov pun pergi ke rumah Bu This is Filipov. my home. This is Danilov memerintahkan Bu Filipov untuk segera pergi dari rumah tersebut karena sebentar lagi kota Stalingrad akan jatuh dan dikuasai penuh oleh Nazi. Namun Bu Filipov menolak dan dia tidak mau meninggalkan rumahnya. Hal itu karena juga dia sedang menunggu Sasha untuk pulang ke rumah. Padahal sebenarnya Sasha ini telah tewas. Danilov pun kemudian terpaksa berbohong kepada Bu Filipov. Dia mengatakan bahwa Sasha mengkhianati negara dan memilih untuk membelot ke pihak Jerman. my Bu Filipov yang pada awalnya menolak untuk dievakuasi, akhirnya mau dievakuasi. Mereka bertiga pun langsung bergegas menuju kapal yang akan mengangkut para warga sipil. Namun di tengah perjalanan, mereka terkena serangan bom dan hal itu mengakibatkan Tanya terluka parah dan sekarat. Danilov pun kemudian langsung memberitahukan hal itu kepada Vasily. Dia bilang bahwa Tanya telah terkena serangan bom dan tewas. Vasily tidak dapat menahan kesedihannya. Kemudian Danilov yang pada saat itu merasa bersalah, akhirnya dia mengorbankan dirinya sebagai umpan target, hingga Danilov pun menjadi sasaran empuk musuh. Kemudian Mayor Konik pun pergi untuk mengeceknya. Pada saat berjalan, tiba-tiba Vasily muncul di sisi kirinya. Kemudian Vasily pun segera menembak headshot Mayor Konik dan langsung tewas. Waktu berlalu hingga 3 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Februari tahun 1943. Nazi Jerman pun akhirnya menyerah tanpa syarat setelah tentara mereka kalah dan terkepung. Lalu kemudian terlihat bahwa Vasily ini sedang mencari Tanya di sebuah rumah sakit. Vasily sangat yakin bahwa Tanya masih hidup. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Vasily bertemu dengan Tanya. Itulah tadi pembahasan dari film Enemy at the Gates yang cukup seru ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.